Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur karena kita masih bisa beribadah. Meskipun kita tidak bisa beribadah secara langsung, tapi biarlah kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang ke hadiran Tuhan. Mari kita persiapkan siap hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam setiap hati kita, memulihkan setiap jiwa kita, dan menghapuskan air mata kita bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Katakan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus,
aku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Meskipun dalam keadaan seperti ini, kami masih boleh beribadah Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami, Tuhan, mempersiapkan hati kami. Engkau yang berkati ibadah kami pada saat ini. Engkau yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat. Sebelum itu, kita akan iringi dengan pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita pujikan pujian yang sekali lagi. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ke dalam tubir laut melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu
Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanmu. Katakan sekali lagi. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam setiap kehidupan kami. Untuk khususnya dalam seminggu ini Tuhan, Kau telah menjaga kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau nyata dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di saat kondisi yang seperti ini Tuhan, kami tidak bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang melindungi setiap kami. Biarlah kami terhindar dari virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan mengalami ujian Tuhan. Engkau menolong setiap kami, Engkau mempersiapkan hati kami, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dalam setiap kami Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini kuliah dan bekerja. Engkau menolong setiap mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan menyelesaikannya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk kota tercinta kami, kota Tulungagung ini Tuhan, yang saat ini Tuhan jumlah yang terkena COVID semakin bertambah. Oh Tuhan, Kau pulihkan Tulungagung ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dan Kau akan pulihkan Tulungagung ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Kau menolong Tuhan bangsa Indonesia ini, Engkau pulihkan Tuhan. Bahkan Kau memberkati setiap pemerintahan Tuhan yang bekerja, dari pemerintahan pusat hingga daerah. Engkau menolong setiap mereka semua dalam menjalankan setiap tugasnya Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap mereka untuk melaksanakan setiap tugasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jauh yang dari sempurna ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dalam doa. Amin. Tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mempersiapkan hati kita. Kita mau iringi dengan pujian Ku Milik-Mu.
Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar saat ini boleh tertanam dalam setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar firman, melainkan pelaku firman. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita persiapkan hati kita. I am yours. I am yours.
now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Kepada hambanya dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh diberkati, boleh belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabarnya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan? Saya yakin dan percaya kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Ada banyak anak-anak muda ketika menghadapi persoalan, mereka mengekspresikan dirinya, ada yang menyakiti tubuhnya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri ketika diperhadapkan dengan permasalahan, dengan persoalan yang begitu beratnya, sehingga mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ada juga yang menggunakan hidupnya dengan sembarangan. Jadi terserah suka-sukanya hidup, yang penting bersenang-senang, foya-foya, dan kalau tua pasti masuk surga. Nah teman-teman, ada yang anak muda yang beranggapan seperti itu. Dan juga ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan paling menyedihkan, sampai-sampai menyalahkan Tuhan di tengah-tengah persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, tetap tenang di dalam pencobaan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?
kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, adakah di antara kita yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh saleh seperti Ayub? Ada? Saya yakin dan percaya kesungguhan kita di hadapan Tuhan, kesalehan kita, iman kita tidak melebihi daripada Ayub. Kalau kita memperhatikan dalam pasal 1, teman-teman lihat di situ Ayub sedemikian salehnya. Bahkan dia sedemikian kaya, dia diberkati oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi saudara? Kalau kita perhatikan di situ, iblis diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai Ayub. Sehingga dari ujung kakinya hingga kepalanya penuh dengan bara. Sehingga ia menggaruk-garuknya dengan beling. Dan satu hal saudara, orang-orang yang terdekat dengan Ayub menyuruh untuk mengutuki Tuhan, yang tidak lain adalah istrinya. Jelas saudara, kalau kita memperhatikan di situ ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Lalu saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-10 di situ, jawaban yang luar biasa yang keluar dari mulut Ayub, yaitu dituliskan demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika istrinya, orang yang terdekat dengan Ayub, bukan datang menghibur, tetapi menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan dan mati. Jawaban yang luar biasa keluar dari mulut Ayub, engkau seperti perempuan gila. Engkau mau menerima yang baik saja daripada Allah, tetapi engkau tidak mau menerima yang buruk. Saudara, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Ketika pencobaan, ketika permasalahan terus-menerus menggoncang iman kita, apakah kita berani berkata ketika ada orang yang menyuruh kita untuk meninggalkan Allah dan menyembah yang lain? Apakah kita berani berkata engkau mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, tetapi engkau tidak mau menerima yang buruk? Saudara, ketika Ayub tetap tenang di dalam pencobaan, ketika Ayub tetap beriman di dalam pencobaan, apa yang terjadi? Mari kita perhatikan di dalam Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-10. Perhatikan di situ, demikian firman Tuhan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepadanya Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika Ayub tetap tenang di dalam pencobaan, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan ditambahkan 2 kali lipat dari apa yang dipunyai. Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita, mungkin saat ini kita terus-menerus diperhadapkan dengan pencobaan. Ingatlah bahwa pencobaan yang saudara alami itu hanya pencobaan biasa. Itu tidak melebihi atau melampaui dari kekuatan teman-teman sekalian. Mari kita perhatikan dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar,
sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat, ini janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai melampaui batas kekuatan kita. Ingat baik-baik bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan satu hal penting yang perlu teman-teman ingat, bahwa Tuhan bisa memakai dalam tanda kutip sesuatu hal yang buruk untuk menyatakan kemuliaannya. Oleh sebab itu ketika teman-teman mengalami suatu hal yang buruk, mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan diri, ingat bahwa Tuhan bisa memakai semuanya itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ingatlah saudara, bahwa apa yang terjadi dalam hidup saudara itu seizin Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Baik itu dalam keadaan yang baik atau keadaan yang buruk. Semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Hanya beriman dan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janjinya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia terus-menerus menyertai kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang menghadapi pencobaan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara untuk bergumul sendiri. Oleh sebab itu tetap setia dan percaya hanya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami ketika kami bergumul, ketika kami diperhadapkan dengan pencobaan. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap pencobaan tidak pernah melampaui kekuatan kami. Dan kami percaya Engkau senantiasa beserta kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus setia beribadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk sementara waktu seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda yang di gereja ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rindu beribadah, ibadah umum, teman-teman boleh bergabung dan datang beribadah di gereja. Ibadah umum 1 pukul 7 pagi dan ibadah umum 2 pukul 10 pagi bertempat di gereja. Dan teman-teman dihimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin sharing secara pribadi dan ingin didoakan, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Kiranya melalui sharing ini boleh membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan dan iman kita semakin dikuatkan dalam mengikut Tuhan. Inilah informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.